Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang lapisan bumi. Lapisan bumi nanti terbagi menjadi tiga: atmosfer, ada litosfer, dan hidrosfer. Ketiganya nanti akan kita kupas bersama. Yang pertama, lapisan atmosfer. Ini tersusun atas 5 lapisan. Pertama, troposfer yang memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dari ketebalannya ya. Ketebalan atmosfer ketinggiannya kurang lebih 0 sampai 16 km. Kemudian suhunya semakin ke atas ini semakin dingin. Selain itu, fenomena khusus ini tempat aktivitas kehidupan, juga terjadinya perubahan cuaca seperti hujan, petir, pelangi, dan lain-lainnya. Yang kedua, stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian kurang lebih 17 sampai 50 km. Kemudian di lapisan ini suhunya semakin ke atas semakin panas. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon yang berfungsi menyerap panas dari matahari. Kemudian bagian bawah adalah area perjalanan pesawat karena suhu dan tekanannya relatif tenang. Bagian ketiga ada mesosfer dengan ketinggian kurang lebih 51 sampai 85 km. Di sini untuk suhunya semakin ke atas nanti akan semakin dingin. Karena dinginnya suhu di sini menyebabkan meteor ataupun benda-benda langit yang mau masuk ke bumi terbakar, hancur, pecah sehingga tidak mencapai bumi. Lapisan keempat ada namanya termosfer dengan ketinggian kurang lebih 86 km sampai 500 km. Pada bagian ini suhunya semakin ke atas semakin panas karena semakin dekat dengan matahari. Nah, uniknya di lapisan ini terdapat banyak ion. Fungsi ion ini adalah memantulkan sinyal-sinyal untuk komunikasi, dan juga di lapisan ini terdapat satelit-satelit buatan manusia. Lapisan terluar ini adalah lapisan eksosfer dengan ketinggian lebih dari 500 km dari permukaan bumi. Suhunya sudah jelas ini paling panas karena paling dekat dengan matahari. Nah, pada lapisan ini karena berbatasan langsung dengan ruang angkasa, gravitasi di sini sudah sangat kecil. Itu tentang lapisan atmosfer. Kita lanjut ya. Yang kedua ada lapisan litosfer. Lapisan ini adalah lapisan yang keras sehingga disebut litos yang artinya keras. Terbagi menjadi 3 secara umum, ada kerak bumi, mantel bumi, kemudian ada juga inti bumi. Nah, kerak bumi sendiri nanti dibagi menjadi 2, ada kerak benua dan juga kerak samudra. Untuk kerak benua ini ketebalannya kurang lebih 30 sampai 60 km. Kerak samudra ini lebih tipis, 6 sampai 11 km. Sedangkan mantel bumi nanti kurang lebih 2900 km. Begitu juga inti terbagi menjadi 2, inti luar dan inti dalam dengan diameter kurang lebih 1200 km. Selanjutnya ada beberapa batuan di kerak bumi di sekitar kita ya. Ada 3 jenis berdasarkan pembentukannya, berdasarkan asalnya. Ada batuan beku, ini berasal dari magma yang membeku. Kalau yang kedua ini batuan endapan, merupakan endapan dari batuan beku, biasanya di bawah air ataupun angin. Ini contoh mudahnya adalah pasir. Yang ketiga batuan malian atau metamor. Ini perubahan 2 batuan tadi berubah wujudnya.
Berikutnya, ini ada penjelasan tentang proses pembentukan permukaan bumi. Nanti berdasarkan para ahli diprediksi ada dua teori lempeng tektonik yang merupakan pengembangan dari continental drift, pergerakan benua, dan seafloor spreading atau pergeseran dasar laut. Sehingga dari dua teori ini memunculkan teori yang namanya teori lempeng tektonik. Menurut teori ini, permukaan bumi terbentuk karena adanya gerakan lempeng. Lempengnya bergerak karena konveksi pada lapisan mantel bumi atau astenosfer. Di sana kan sangat panas. Yang kedua, proses alam terbagi menjadi dua juga. Ada tenaga endogen, tenaga dari dalam, dan tenaga eksogen. Kalau yang endogen ini nanti terbagi lagi menjadi tenaga vulkanik, biasanya dari gunung berapi, tektonik dari gerakan lempeng. Tenaga eksogen jenisnya sangat banyak, bisa angin, air, matahari, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah lapisan air atau hidrosfer. Di sini langsung siklusnya ya. Kalau contohnya gampang, contohnya ya ada danau, laut, sungai, itu hidrosfer. Nah, di sini siklusnya sesuai gambar. Pertama ada evaporasi, penguapan air dari air laut, kemudian penguapan dari tumbuhan namanya transpirasi. Kedua proses ini naik ke awan, penguapan uap airnya lalu mengumpul di awan dengan namanya kondensasi. Setelah itu ada istilah presipitasi, yaitu hujan. Setelah hujan nanti ada aliran sungai, aliran permukaan atau runoff. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe.